Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu presensi dulu ya. Fadita. Hadir, Bu. Rizka Widya. Windy Agustin. Hadir, Bu. Tri Rahayu. Hosana. Hadir, Bu. Nurizky Amalia. Tiarani. Nilam. Sepertinya Hadir, Bu. ada beberapa teman kalian yang belum bisa hadir pagi ini. Permisi. Mohon kabari teman-teman kalian untuk segera gabung Zoom ya. Permisi, Bu. Nurizky Amalia hadir. Oh iya, Rizky. Sudah. Kemudian pagi hari ini kita akan belajar tentang mengukur tubuh wanita. Apa sih tujuan dari mengukur tubuh wanita itu? Yang pertama, itu tuh kalian bisa tahu alat dan bahan apa aja yang dibutuhkan nantinya untuk mengukur. Kemudian yang kedua, kalian dapat terampil mengukur. Jadi setelah pembelajaran pagi ini, diharapkan nantinya kalian dapat mengukur tubuh, kemudian dijadikan busana yang sesuai dengan ukuran customer kalian. Kemudian, apa aja sih yang akan kita pelajarin pada pagi hari ini? Yaitu ada hal apa aja yang penting dan perlu dilakukan saat mengukur. Kemudian cara mengambil ukuran, alat dan bahan, dan langkah-langkah mengambil ukuran. Sebelumnya, Ibu pengen nanya, di sini ada yang pernah buat busana? Belum, Bu. Kalian pernah atau tidak saat membuat busana atau saat beli busana itu ukurannya terlalu kecil di kalian atau terlalu kelonggaran? Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Iya, itulah. Pernah, Bu. Itu pentingnya pembelajaran pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya saat membuat busana, itu ukurannya tidak terlalu kecil, tidak longgar, sesuai dengan ukuran customer kalian. Hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam mengukur tubuh wanita? Yang pertama, model atau peragawati atau pelanggan yang kalian akan ukur sebaiknya memakai busana yang pas di badan seperti baju senam atau memakai kamisol. Atau memakai manset juga boleh sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya saat kita mengukur itu pas. Misalkan pergelangan lengan. Kalau memakai baju yang agak longgar, nanti di bagian pergelangan lengan itu akan ketambahan baju yang kalian ukur itu. Jika memakai baju yang pas, itu ukurannya sesuai dengan badan model yang kalian ukur. Yang kedua, sebelum mengambil ukuran, pastikan model berdiri dengan posisi yang benar. Yang ketiga, memasang pita atau puterban pada titik panggul dan titik badan lingkar kerung bagi pemula. Yang kemudian,
cara mengambil ukuran. Mengambil ukuran pas sesuai dengan ukuran badan, kelebihan atau kelonggaran ukuran akan diberikan pada saat pola dasar maupun pada saat pecah pola. Jadi, saat kalian mengukur tubuh customer kalian, sebaiknya mengukur dengan pas badan. Nanti misalkan desain kalian oversize ataupun desain kalian camisole, itu dapat disesuaikan lagi ukurannya pada saat membuat pola. Kemudian memberi kelonggaran ukuran pada saat pengukuran ataupun pada saat pencatatan. Untuk dapat mengambil ukuran dengan tepat, perlu diketahui dan dikuasai terlebih dahulu beberapa hal. Di antaranya yaitu alat ukur, fungsi mengukur, tujuan mengukur, dan teknik mengukur. Kemudian alat dan bahan. Apa aja sih yang kalian perlukan untuk mengukur tubuh customer atau tubuh dress form? Yang pertama ada dress form. Kedua ada metlin. Metlin atau yang disebut juga meteran, itu fungsinya untuk mengetahui berapa lingkar badan customer kalian, berapa lingkar kerongkongan. Kemudian ada Veterban. Veterban itu fungsinya untuk mengetahui titik-titik tubuh customer kalian, misalkan kerongkongan, pada bagian pinggang, dan lain sebagainya. Kemudian buku catatan. Buku catatan itu penting untuk mencatat ukuran tubuh. Kemudian ballpoint. Ballpoint tujuannya juga sama seperti buku catatan untuk menulis ukuran yang telah diukur tadi. Kemudian langkah-langkah mengambil ukuran. Yang pertama ada lingkar leher. Lingkar leher diukur sekeliling leher yang terbesar. Kemudian lingkar badan, diukur lingkar melalui kedua titik puncak payudara, diukur rata bagian muka dan bagian tidak tambah dan tidak dikurangi. Bagian lingkar badan itu pada bagian badan terbesar, pada bagian payudara. Kemudian lingkar pinggang, pita ukuran dilingkarkan pada pinggang yang diberi yang paling kecil, sehingga pita ukuran tidak bergeser ke atas ataupun ke bawah. Kemudian lingkar panggul. Pita ukuran dilingkarkan pada keliling panggul yang terbesar. Untuk model yang perutnya tebal, sebaiknya diberi alat bantu dengan menempel karton pada bagian perut. Kemudian pita ukuran dilingkarkan pada alat tersebut. Contohnya seperti di gambar ini ya. Kemudian lingkar kerongkongan, diukur sekeliling lingkar kerongkongan mulai dari titik bahu melalui ketiak sampai ke bahu lagi. Kemudian lebar bahu diukur dari titik bahu pada leher tertinggi sampai titik bahu terendah pada ujung lengan. Kemudian lebar punggung diukur dari lipatan ketiak kiri bagian belakang sampai batas garis ketiak kanan bagian belakang. Kemudian panjang punggung diukur dari tulang leher belakang sampai batas garis pinggang. Kemudian lebar muka diukur dari garis ketiak kiri bagian muka sampai garis ketiak kanan bagian muka. Kemudian panjang muka diukur dari leher bagian muka. Di bagian ini yang ada, mohon maaf ya, yang ada cekukannya seperti ini. Kemudian sampai batas garis pinggang. Kemudian panjang lengan diukur dari titik bahu sampai batas yang diinginkan. Biasanya panjang lengan itu ada yang sampai siku, ada yang setengah lengan, 7/8 lengan, maupun full lengan hingga pergelangan tangan. Kemudian lingkar pergelangan tangan diukur sekeliling pergelangan tangan. Biasanya saat menentukan panjang lengan, diukur juga seberapa besar lebar lengan bagian sini, kemudian lingkar lengan bagian siku. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum dimengerti tentang materi pada pagi hari ini? Oke, jika tidak ada, Ibu ingin memberi kuis ke kalian. Karena materi sebelumnya kita mempelajari tentang gambaran dasar pembuatan pola,
Yang pertama, lingkar badan, panjang muka, dan panjang rok merupakan ukuran yang dibutuhkan untuk membuat pola dasar badan. Benar atau salah? Salah, Bu. Kita coba ya. Semoga bisa. Ini slide share-nya. Muncul tidak? Muncul, Bu. Iya. Kemudian, kuis berikutnya. Diukur dari garis lipatan ketiak kiri bagian belakang sampai batas lipatan ketiak kanan bagian belakang ialah cara mengukur lebar punggung, panjang punggung, atau kurung lengan. Lebar punggung, Bu. Betul. Kuis terakhir. Ukuran yang diperlukan dalam membuat pola lengan itu apa aja sih? Lingkar kerong lengan. Lingkar kerong lengan. Panjang lengan dan tinggi puncak lengan. Betul. Di antaranya ada lingkar kerong lengan, panjang lengan, tinggi puncak lengan. Kalau lengannya panjang, bisa juga lingkar pergelangan lengan. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Baik, jika tidak ada, jadi mengukur itu salah satu cara untuk salah satu step sebelum kita membuat pola. Tujuan mengukur itu untuk mengetahui ukuran tubuh customer ataupun dress form. Supaya saat membuat pola nanti hasil jadinya itu pas sesuai dengan desain yang kita inginkan. Kemudian ini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, ukurlah tubuh orang teman atau saudara kalian, 2 orang. Kemudian tulis tabel secara lengkap. Ukurannya itu terdiri dari ini, lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, kerung lengan, lebar bahu, punggung, panjang punggung, dan lain sebagainya. Kemudian tabel tersebut dikumpulkan pertemuan berikutnya, lalu pertemuan berikutnya kita akan membuat pola dasar. Setelah mengambil ukuran, pastinya kalian membuat pola. Baik, jika tidak ada pertanyaan maupun tambahan dari kalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Sebelum menutup pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Siapa yang meh presentasi meh? Iki mending tak live ya. Ini masih bisa. Ini kamu mati. Benar, kamu ngejadiin hostnya ke orang lain, coba iyo. Nanti kamu yang live. Rizka tak jadiin host ya. Oke. Host. Rekodmu orang dipateni, Yun. Tapi Yuni jadiin co-host. Aku co-host. Yuni jadiin co-host, Rizka, Yuni jadiin co-host. Recordnya udah dimatiin, Yun. Oke.